Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal saya, perkenalkan saya namanya Amaruddin dari Lampung. Ya. Saya sudah 5 malam di sini, tapi semalam saya libur karena sedang menikmati rahmat Allah yang luar biasa. Saya terima setelah di sini testimoni Pak Haji ya. Ya. Setelah saya terima ba'da sholat Isya, setelah malam Kamisnya redaksi doa saya rubah, Bu. Jadi beberapa malam yang lalu redaksi doa saya, ya Allah. Jangan pakai ya. Itu terima kasih Allah. Nah, itu. Ya, iya-nya nggak boleh. Salah satunya kalau itu. Kalau iya-nya jatuh, jadi cut. Iya, betul. Redaksi salah satunya itu, kemudian dilanjutkan dengan bukakanlah pintu hatinya si A untuk membayar hutang ke saya. Setelah saya kaji-kaji, pintu hati orang itu sudah terbuka. Tetapi bagaimana dia mau bayar, Bu, Pak, kalau dia gak ada duit? Maka saya rubah redaksinya. Allah, makmurkan dia, kayakan dia, sehatkan dia, angkat derajatnya setinggi-tingginya, pangkatnya, sehatkan, kuatkan, dan ingatkan dia bahwa dia itu punya hutang ke saya. Setelah paginya, kring, bunyi telepon. Pak Amar, yang tadinya saya diblokir, Bu. Ya, sakit saya. Telepon nggak ngangkat, malah di WA. Sakitnya di mana? Sini, Pak. Nggak ngaceng lagi saya, Bu. Karena saya juga punya hutang. Jadi hutang berantai. Nah, jadi setelah saya rubah itu, Pak Amar, Assalamualaikum. Saya sudah ada uang 650 hutang orang itu. Nah, tapi karena baru 1 malam saya berubah redaksi, saya sudah ada uang 100 bagaimana? Alhamdulillah, kata saya. Nah, terus di samping juga tempat saya introspeksi diri itu tatkala 3 ponakan saya yang didoakan oleh anak yatim yang kita kirim nama itu, Bu ya, tanpa saya ikut mendoakan, kok jebol semua tes CPNS-nya, Bu. Alhamdulillah, luar biasa Pak Haji ini, ilmunya lucu, kadang kayak jorok, tapi kok kobul gitu loh. Aneh saya Pak Haji, saya nggak mau menyebut diri kiai, maha guru saya. Saya boleh hari ini saya baru 2 kali dikatakan maha guru ini goblok, bodoh baru 2 kali. Saya minta 9 kali Pak Haji. Karena kalau sampai 9 kali bodoh goblok itu jadi pinter rupanya. Ya. Saya bisa merubah pola pikir redaksi doa. Kemudian saya nggak ikut semalam. Tatkala habis sholat Isya saya pengen istirahat sebentar di kosan. Maaf, Bu, 2 tahun yang lalu saya pernah naksir wanita cantik, janda anak 1. Ini saya cerita. Alat kelaminnya bentuknya kayak gimana? Waduh Pak, luar biasa. Saya teropong gitu ya. Ais. Mansud man. Dia lagi meneropong alat kelamin. Kelihatan. Coba ulang lagi dari awal. Dari awal tadi ngomong. Assalamualaikum, nama saya. Coba ulang lagi dari awal. Jangan Pak Haji, saya kan sedang bangun pondok pesantren. Nanti dibilang orang awal lagi awal. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Amaruddin dari Tanjung Karang, Lampung. Saya akan testimoni tentang kehebatan doa RDAE Kandang Embek, pimpinan maha guru saya Haji Dwi Susanto bin Suwondo. 2 tahun yang lalu saya pernah naksir seorang janda cantik. Janda ini akrab sama saya. Bentuk alat kelaminnya kayak gimana? Metutuk, Pak. Kayak sabun gip. Paham sabun gip? Sabun gip digandeng metutuk kan? Tembem maksudnya. Itu saya lihat
ini jidatnya opal gitu. Wah ini kayak punya siapa itu artis itulah. Ya Titik Sandora lah kira-kira begitu. Nah jadi itu. Nah Warna alat kelaminnya apa? merah jambu, pink. Pink merah jambu. Ya. Rambut alat kelaminnya dikepang atau diponi? Agak-agak keriting dikit gitu lah Pak Haji, pinggir-pinggirnya itu. Jadi gitu. Nah kemudian kata si janda ini, tatkala saya mengatakan bahwa saya suka sama kamu, kalau kita nikah pasti kaya. Saya memang dari dulu selalu husnuzon sama Allah itu Bu. Saya pantang meyakinkan cewek itu, saya ini hobi cewek Bu. Mengatakan dengan cewek itu, kalau kamu nikah sama saya miskin, enggak, saya pasti kamu kaya. Dari dulu saya tanamkan seperti itu. Nah kemudian kata Nenennya bentuknya gimana? kayak itu loh Pak Haji, kayak apa kelapa hijau puyuh, kelapa puyuh tahu? Kayak itulah, agak kecil lebih lonjong dikit. Enggak pernah saya remes Pak Haji, kena dosa. Saya lihat aja nongol Pak Haji. Ya, enggak boleh. Nah, jadi kata si janda ini, kalau benar abang mau sama saya, lamar saya dengan kedua orang tua saya. Siap kata saya. Berangkat saya ngelamar dia kepada kedua orang tuanya. Karena dia nggak mau ikut, saya rekam. Artinya ini loh saksinya nanti. Hakul yakin saya orang tuanya nerima. Oh orang saya kan agak ganteng dikit tuh Bu ya. 2 tahun yang lalu, sekarang aja agak jelek Bu, kena miskin. Nanti Bu saya ganteng lagi. Nggak kalah saya dengan Bu Prapti. Nah, jadi pendek cerita, setelah diterima oleh orang tuanya, rekamannya sudah saya ambil, saya lapor dong ke janda ini. Nah ini deh rekamannya, kedua orang tuamu terima, ini dengar. Bukannya dia menepati janjinya mau nikah, malah marah-marah, kemudian saya diblokir. Nah, habis sholat Isya kemarin, karena saya ini udah lama diblokir, saya ada Facebook Bu. Dia minta ngelek. Siapa nih kok ngelek? Periksa, minta pertemanan. Ku konfirmasi. Langsung dia inbox. Assalamualaikum bang, bla 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 bla. Nah, ke WA saja kata saya. Jangan ke inbox. WA lah. Nah, setelah di WA, nangis dia ini. Minta macem-macem lah. Bang, saya sekarang sudah ada uang, udah kebeli mobil. Mau bagaimana abang lah saya ini. Nah kataku, kok saat saya tidak mau lagi berbuat seperti itu, kok datang Pak. Saya tidak mau lagi main-main wanita itu Pak. Hancur Pak gara-gara wanita itu Pak. Gara-gara wanita? Hancur saya Berarti Pak. Ini semua orang wanita penyebab hancur. Enggak Pak. Nanti dulu, jangan komplain dulu. Nanti saya bahas yang apa kata Pak Haji itu. Bahwa wanita itu luar biasa. Satu-satu ya. Ini wanitanya luar biasa semua. Iya, betul. Muda-muda, cantik-cantik. Betul. Wajahnya seperti apel. Betul. Nah, jadi tadi siang si janda ini kembali lagi nge-WA saya, Bang, temenin saya dong. Mau jual mobil, mau saya ganti mobil ini. Dia nggak tahu kalau saya di sini. Ya Allah, Dek, saya sedang di Bogor. Saya jelaskan saya sedang nyepi, saya sedang bla bla bla. Tunggu saya hari Selasa, Dek. Ya itu janji hari Selasa. Terkait dengan kata Bu Prapti, saya sepakat. Apa yang dikatakan Pak Haji ini selalu terbalik. Kita harus cerdas, harus cermat. Ya, seperti contoh, saya ulangi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mendampingi anak yatim piatu kalau berangkat umroh, tunjuk tangan. Ada nggak? Tadi banyak. Mau? Mau? Tadi mayoritas mau semua. Mau? Anda salah. Yang diinginkan Pak Haji bukan begitu. Anda yang mengumrohkan anak-anak itu bukan merusuhi ini. Itu loh. Sama seperti halnya Pak Haji mengatakan saya, goblok kamu. Agak pintar saya setelah dikatakan goblok. Itu loh. Ya. Jadi kita harus cerdas apa. Saya selalu mencermati apa kata beliau dari step by stepnya. Ini kapan kalian mau maju? Kalau apa-apa ikut Pak Haji. Apa-apa ikut Pak Haji. Makan gratis mau, tidur gratis mau.
Kos di sini, maaf, ada yang saya marah kena mengatakan mahal, saya marah. Andai kamu jadi Pak Haji mungkin 500 juta satu malam atau lebih. Pak Haji sudah luar biasa. Kalau enggak kamu pergi sana. Maaf, ya saya agak emosi tatkala maha guru saya agak dihina. Saya berjanji Pak Haji sejak saya mulai baik ini, mulai tobat, saya selalu Fatihah sama Pak Haji. Apalagi Pak Haji bersedia di akhir Januari untuk datang melanjutkan pembangunan pondok pesantren saya di Bandar Lampung, Pak Haji. Jadi luar biasa banyak, di samping nggak bisa saya sebutkan lagi berapa banyak nikmat yang saya terima setelah 5 hari di sini, baru 5 hari loh. Bagaimana kalau sebulan, tapi jangan ngerusuhi di situ gitu loh ya. Artinya makannya di luar atau makan beli gitu loh. Jangan kata Pak Haji, makan ditanggung. Oh senang. Enggak begitu aslinya bapak-bapak ibu-ibu. Makan kalian beli di kantin itu. Jangan gratis itu. Kalau kalian terus-terusan minta gratis, kapan mau maju? Kalian sendiri loh. Jadi apa yang dianukan Pak Haji ini, kalau kalian belajar thorikot, itu banyak wirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi suruh orang thorikot itu melaksanakan praktek. Jika benar kamu percaya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, sediakan duitmu untuk yatim piatu, berapa adanya, maksakan dirimu. Mungkin mereka enggak mau. Pak Haji ini tidak begitu mengajarkan teori, tapi praktek, keberanian langsung. Ya, dia praktek, dia tidak ketauhidan secara teoritis, tapi implementasi daripada pembelajaran ilmu tauhid ataupun thorikot ataupun apa sebangsanya atau ilmu hikmah langsung pelaksanaan gitu loh. Jadi sama dengan kurikulum sekolah kita. Kurikulum sekolah kita mencetak banyak sarjana, tapi sarjana tidak mau kerja. Coba perhatikan di masyarakat. Kalau mau membuat anak kita pengangguran, Bapak Ibu, ya, kuliahkanlah dia. Niscaya dia itu banyak nganggur. Justru yang tidak sekolah yang enggak nganggur itu, yang tani-tani, yang nerima, justru mereka yang kaya. Yang jadi bupati, yang jadi dewan itu banyak yang tidak tamat SMA, pakai paket. Artinya kemauan, keberanian kita itu yang penting, tindak nyata itu, bukan teori, sehingga gelar kita bertumpuk-tumpuk tapi nggak berani beraksi. Kira-kira itu yang dimaui Pak Haji ini. Saya nggak perlu kamu itu banyak teori. Kalau praktekmu nol, tidak berani berkorban untuk anak yatim, tidak berani sholat berjamaah, tidak berani datang lebih awal di masjid, nol kamu, letoy doamu itu, tidak akan kabul, lama. Sepengasihnya Allah aja kamu. Tapi kalau kamu seperti kata Bu Praktik, memberanikan diri untuk nyantuni anak yatim, sholat dipaksakan, sedekah dipaksakan, kita jadi kekasihnya Allah. Kalau jadi kekasihnya Allah itu enak, Bu. Ya bayangkan, janda yang saya cintai tadi sekarang sudah jadi kekasih saya. Apa katanya tadi siang? Bang, duitnya saya serahkan ke abang aja ya. Karena udah jadi kekasih, Bu. Kalau kemarin waktu diblokir, boro-boro. Nah, jadi kira-kira seperti itulah gambarnya. Mohon maaf, ini agak keras sedikit, saya bukan ceramah. Terutama saya saking bahagianya, saya minta Pak Haji kurang 7 kali mengatakan saya bodoh atau tolol, tolong ucapkan itu baik di hati ataupun langsung, supaya bodoh dan tolol ini segera pergi. Kenapa Pak Haji ini selalu kebalik? Mungkin hanya itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.